Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Astrid Aprianti, Bella Vidya Dinda, Eka Yeni Aryani, Muhammad Arif Satrio. Di sini kami akan memaparkan materi tentang Pancasila dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada istilah Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada istilah amandemen. Amandemen diambil dari bahasa Inggris yaitu amend berarti merubah, biasanya untuk masalah hukum. The law has been amended. Undang-undang itu telah diamandemen. Jadi yang dimaksud dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah mengalami perubahan yang tertulis atau maknanya barangkali. Adapun tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, menyempurnakan Undang-Undang Dasar yang sudah ada agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, menerapkan sistem presidensial yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar secara sebenarnya. Yang ketiga, komponen sistem presidensil, sistem kepartaian dan pemilu tidak terbangun dari keserasian satu dengan yang lainnya, dan sebenarnya lebih sesuai untuk mendukung sistem parlementer. Selanjutnya ada struktur kenegaraan sebelum amandemen Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen meletakkan supremasi struktur kenegaraan Indonesia di tangan lembaga institusi, yaitu institusi MPR. Seluruh lembaga-lembaga negara bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kedudukan konstitusi Undang-Undang 1945 dijemahkan oleh konstitusi lembaga MPR yang merupakan penjelmaan kehendak rakyat. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis atau bisa disebut juga dengan basic law. Sebelum dilakukan perubahan, UUD 1945 terdiri dari pembukaan batang tubuh yang berisi 16 bab, 37 pasal, 65 ayat yang dibagi menjadi 16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari satu ayat, 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih, 4 pasal aturan peralihan, 2 pasal peraturan tambahan dan penjelasan. Selanjutnya, konstruksi konstitusi UUD 1945 terdiri dari pembukaan. Pembukaan ini mengandung norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi negara. Norma tersebut adalah Pancasila. Pancasila haruslah dilihat sebagai cita-cita hukum. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif sesuai dengan ide-ide dasar Pancasila. Pembentukan hukum, penerapannya, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Jika berdasarkan pada teori Hans Nawiaski, Pancasila sebagai state fundamental norm, berarti Pancasila ditempatkan di atas konstitusi, dan Pancasila tidak termasuk pada pengertian konstitusi. Yang kedua, ada batang tubuh. Batang tubuh ini meliputi seluruh pasal-pasal
yang terdiri dalam UUD 1945, ditempatkan sebagai aturan dasar negara yang termasuk di dalamnya adalah TAP MPR dan Konvensi Ketatanegaraan. Batang tubuh ini juga sebagai peletakan dasar sistem ketatanegaraan Indonesia. Meletakkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang merupakan pencerminan kehendak rakyat Indonesia, sehingga seluruh lembaga-lembaga negara yang diatur dalam batang tubuh UUD 1945 ini pun haruslah bertanggung jawab pada MPR. Pada akhirnya, menempatkan lembaga MPR sebagai lembaga superior dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahkan, seolah-olah lebih tinggi dari Pancasila yang merupakan norma fundamental negara. Yang ketiga ada penjelasan. Penjelasan ini merupakan penjelasan UUD 1945 yang menyatakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pada penjelasan juga diterangkan bahwa pembukaan UUD 1945 merupakan kesatuan negara pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh UUD 1945. Sehingga dalam penjelasannya, Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan sebagai konstitusi negara. Kedudukan Pancasila seharusnya tidak lebih tinggi dari konstitusi negara. Pancasila seharusnya tidak menjadi norma fundamental negara. Menempatkan lembaga MPR sebagai lembaga yang superior, keberadaan Pancasila seharusnya sebagai ideologi terbuka yang sesungguhnya telah dikembangkan pada masa Orde Baru. Namun, pelaksanaannya pada masa Orde Baru lebih menunjukkan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Pancasila menjadi alat hegemoni yang secara a priori ditentukan oleh elit kekuasaan untuk mengekang kebebasan dan melegitimasi kekuasaan. Demikian juga yang terjadi terhadap lembaga MPR. Pada kondisi nyata dikendalikan atau direkayasa oleh presiden. Lembaga ini hanya digunakan sebagai alat kekuasaan presiden saja, sehingga seakan-akan menjadi otoriter. Next. Selanjutnya ada Undang-Undang Ketatanegaraan sebelum amandemen. Yang pertama, UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950, di Indonesia berlaku UUDS 1950. Yang ketiga, Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali diberlakukan UUD 1945 dengan dilakukan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Yang keempat, pada kurun waktu 1999 sampai dengan 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. UU 1945 sebelum diamandemen meletakkan supremasi struktur kenegaraan Indonesia di tangan lembaga institusi, yaitu institusi MPR. Seluruh lembaga-lembaga negara bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kedudukan konstitusi UUD 1945 dijelmakan oleh lembaga MPR yang merupakan penjelmaan kehendak rakyat. Next. Selanjutnya, ada struktur kenegaraan sesudah amandemen UUD 1945.
Amandemen UUD 1945 bermula dari adanya tuntutan reformasi pada tahun 1998. Ketika itu, kekuasaan Orde Baru yang otoriter jatuh dengan terjadinya tuntutan rakyat untuk mereformasi segala bentuk kekuasaan. Adapun tuntutan reformasi itu adalah yang pertama, penghapusan dui fungsi ABRI, yang kedua, perubahan konstitusi yang demokrasi, yang ketiga, penegakan hukum yang independen dan terlepas dari pengaruh kekuasaan. Struktur kenegaraan sesudah amandemen ini salah satu masalah pada masa lalu yang mengakibatkan Pancasila cenderung digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan lebih menjadi ideologi tertutup adalah karena adanya pendapat bahwa Pancasila berada di atas dan di luar konstitusi. Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiaski. Isinya dogmatis dan a priori, sehingga tidak dapat diubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Karena itu, ideologi ini tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain. Salah satu poin tuntutan reformasi adalah perubahan konstitusi yang demokrasi. Perubahan ini berarti luas adalah tuntutan untuk senyatanya dikembalikan pada rakyat. Pengembalian kedaulatan rakyat ini dengan mengembalikan posisi falsafah negara yaitu Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 pada makna dan fungsi yang sebenarnya. Pancasila sebagai penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Dengan prinsip Pancasila sebagai ideologi terbuka, menempatkan Pancasila sebagai bagian dari konstitusi negara. Next. Amandemen Pembukaan Undang-Undang 1945. Ada 4 pokok pikiran pembuka UUD 1945 yaitu yang pertama, negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham golongan dan paham perorangan. Yang kedua, negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Yang ketiga, negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang terakhir, negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Next. Makna alinea dan alinea dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Alinea yang pertama yaitu menegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak asasi segala bangsa, dan karena itu dibentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea kedua yaitu menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan, dan pada akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga yaitu menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat,
menggambarkan visi bangsa Indonesia mengenai bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam wadah negara Indonesia. Next. Ada pelaksanaan amandemen Undang-Undang 1945. Kesepakatan mengenai amandemen Undang-Undang 1945 yaitu yang pertama, amandemen dilakukan oleh antar fraksi MPR. Yang kedua, amandemen terdiri dari pembukaan dan batang tubuh, mempunyai kedudukan berlainan namun terjalin dalam hubungan. Yang ketiga, bersifat organis. Lalu ada kesepakatan antara fraksi MRP dalam amandemen Undang-Undang 1945, yaitu tidak membuka pembukaan Undang-Undang 1945, lalu mempertahankan NKRI, lalu tetap memperhatikan sistem presidensial, dan bagian penjelasan Undang-Undang 1945 yang normatif dimasukkan dalam batang tubuh. Next. Proses amandemen Undang-Undang 1945. Perubahan yang pertama yaitu dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 1999, yang arahnya adalah membatasi kekuasaan Presiden, lalu memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan yang kedua yaitu dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002, yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintah daerah, lalu menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, lalu ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang HAM. Next. Perubahan yang ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR pada tahun 2001, yang meliputi ketentangan tentang asas-asas landasan bernegara, lalu kelembagaan negara dan hubungan antara lembaga negara, lalu ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Perubahan yang keempat yaitu dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002, yang meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, lalu penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, lalu ketentuan-ketentuan pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, serta aturan pelarian, serta aturan tambahan. Next. Sesudah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, Undang-Undang 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Next. Akibat amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, menyebabkan Indonesia cenderung menganut demokrasi liberal yang tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi tidak teratur. Salah satunya adalah MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan Presiden bukan lagi mendataris MPR. Yang ketiga, Indonesia menjadi menganut dua kamar, yaitu DPR dan DPD. Padahal ini tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, terjadi inkonsistensi, kontradiksi, dan ketidaksesuaian antar pasal dan ayat dalam undang-undang tersebut. Akibatnya negara terjebak pada kekuasaan oligarki.
Dan yang terakhir, adanya perubahan yang mengakibatkan sedikit lepas kontrol terhadap aspek ketatanegaraan maupun ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang tercipta akibat penambahan atau pengurangan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Sekian dari kami, semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam memaparkan materi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.